bebas ya. Sampai mungkin duhur lah menjelang duhur. apa? Menjelang duhur ya. Lagi mungkin 1 jam nggak Pak? 1 jam mungkin. Mau betul. Bebas ya. Nanti ada jadwal siap ya. Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang suatu tema yang berkaitan tentang masalah hikmah dari musibah ataupun ujian. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui yang namanya manusia yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mendapatkan ujian, pasti pernah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang namanya manusia ketika dia masih hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu merupakan keniscayaan, pasti diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tidak ada satu orang pun yang berada di atas muka bumi ini pasti dia pernah mendapatkan ujian, entah dengan ujian yang ringan ataupun ujian yang berat, entah dengan ujian kesengsaraan ataupun ujian kesusahan ataupun kebahagiaan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Allah.
Sehingga dari ayat yang mulia ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan setiap makhluk yang bernyawa pasti dia akan diuji oleh Allah dengan ujian keburukan atau dengan ujian kebaikan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk kebahagiaan juga termasuk itu ujian. Ya. Jadi kesusahan, kebahagiaan, kelapangan hidup itu juga termasuk ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Allah menjelaskan, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, dan kami uji mereka dengan berbagai macam nikmat yang baik-baik dan juga berupa musibah atau kesengsaraan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali dengan benar atau kembali kepada Allah. Sehingga yang namanya ujian tidak hanya identik dengan kesengsaraan, tidak hanya identik dengan kesusahan, akan tetapi yang namanya kebahagiaan, kelapangan hidup itu juga merupakan ujian. Sehingga ketika manusia dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kewajibannya adalah harus bersabar dan juga harus bersyukur. Ya, bersabar dan juga harus bersyukur. Bagaimana bentuknya? Jadi, jika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan ujian berupa kesusahan, berupa kesengsaraan, maka hukumnya dia wajib bersabar. Akan tetapi sebaliknya, jika Allah mengujinya dengan kebahagiaan, dengan kelapangan hidup, maka kewajibannya dia itu adalah mensyukurinya. Makanya dijelaskan oleh Nabi SAW dari hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Idza asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Jikalau dia diuji dengan kebahagiaan, dengan kelapangan hidup, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan jikalau dia diuji dengan kesusahan, dengan kegundahan, dengan kesengsaraan, maka hendaknya dia bersabar dan itu baik baginya. Makanya jikalau kita melihat ada seorang mukmin ataupun ada seorang hamba Allah, dia orangnya kaya, kelihatannya dia mapan, kelihatannya dia itu hidupnya serba kecukupan, padahal di balik kekayaan itu pasti dia pernah diuji oleh Allah. Ya, pasti pernah diuji oleh Allah. Dan saya pernah mendapatkan di antara tetangga saya, orangnya itu kaya, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi qadarullah Allah mengujinya dengan sakit. Ya, Allah cabut nikmat sehatnya.
sehingga walaupun dia berlimpah banyak hartanya, tapi ketika Allah mengambil nikmat kesehatannya, maka dia tidak bisa mendapati kenikmatan kesehatan. Ketika makan dibatasi, dan ketika beraktivitas juga dibatasi. Itu juga merupakan ujian. Sedangkan orang mukmin, kenapa kok kelihatannya dia itu orangnya soleh? Dia taat beribadah kepada Allah, senantiasa mengamalkan sunnah Nabi. Ketika hidupnya penuh dengan kesengsaraan, kenapa dia kok serba kekurangan? Itu juga merupakan ujian. Boleh jadi dengan kekurangan ekonominya dia lebih dekat kepada Allah, dan boleh jadi dengan dia itu kekurangan harta dia lebih dekat kepada Allah. Makanya banyak sekali kisah di antara para sahabat, hidupnya itu serba kekurangan. Ya, sampai-sampai dikisahkan bahwasanya mereka ketika makan itu hanya cukup 1 hari 1 malam. Itu sahabat. Dan saya juga mendapatkan teman saya, ketika dia itu masih kondisi miskin, dia itu sregep ke masjid. Dia sregep beribadah kepada Allah, dan dia rajin membaca Al-Quran. Tapi ketika Allah limpahkan nikmat yang banyak, dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Saya mendapati tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Ketika hidupnya sempit, dia sharing kepada saya, "Ustadz, hidup saya penuh dengan ujian. Setiap hari pasti pernah ada yang namanya kesulitan. Entah kesusahan ekonomi, entah keluarganya yang tidak tenteram, ataupun yang lainnya. Banyak mengeluh kepada saya. Kemudian selang beberapa tahun, ketika dia sudah diberi nikmat yang banyak kepada Allah, dari Allah, nikmat harta, nikmat keluarga, ternyata dia lupa bersyukur kepada Allah. Yang mulanya dia sregep ngaji, yang mulanya dia sregep beribadah kepada Allah, dia lupa kepada Allah. Maka saya nasihati, ya akhi, dulu antum ketika masih kekurangan, antum sering ngaji, antum sering berjamaah di masjid. Tapi kenapa ya akhi sekarang ketika hidupnya antum sudah berkecukupan kok lupa masjid? Maka jawabannya apa? Karena saya sibuk kerja. Ya, sibuk kerja. Jadi Allah lalaikan dia dengan pekerjaannya dari yang namanya beribadah. Hidupnya kerja sampai dia lupa bahwasanya sebelum dia kaya, dia penuh kekurangan. Sebelum berkecukupan, dia senantiasa meminta Allah agar dicukupkan kehidupannya. Namun ketika dia sudah mapan, dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya ujian di sini tidak hanya cenderung kepada kesusahan, tapi nikmat hidup itu juga merupakan ujian. Ini yang pertama. Kemudian, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu pasti pernah diuji oleh Allah. Ya. Orang beriman pasti pernah diuji oleh Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia
mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi di sini ditafsiri oleh Syekh Muhammad bin Amin al-Shinkiti. Beliau menjelaskan, ketika ada orang beriman, dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Ketika ada seorang beriman, saya mengatakan amanah, saya beriman kepada Allah, pasti Allah akan menguji keimanannya. Itu pasti. Sampai-sampai para nabi, para rasul, semuanya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah ujian keluarga ataupun ujian harta benda, entah ujian kesehatan ataupun ujian rasa sakit. Semua nabi pernah merasakan ujian. Dan di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara nabi dan juga rasul yang diuji itu seperti Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan juga Nabi Musa. Itu diuji dengan ujian yang berat. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam, beliau diuji Allah dengan apa? Keluarganya, istrinya, anaknya tidak mau beriman. Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan nikmat hidayah, ya ikhwah, Allah memberikan nikmat iman kepada kita, boleh jadi ada di antara keluarga kita yang belum menerima hidayah. Boleh jadi. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah, boleh jadi orang tua belum dapat. Ketika orang tua sudah mendapat hidayah, boleh jadi anaknya belum dapat. Dan boleh jadi ketika keluarganya sudah dapat hidayah, orang tuanya ngaji, anaknya ngaji, tapi pamannya menentang. Boleh jadi. Itu merupakan sunnatullah. Jadi ujian ini tidak hanya diberikan kepada orang mukmin, kepada nabi juga mendapatkan ujian. Ya, Nabi Nuh saja seorang nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah uji dengan keluarganya yang tidak mau beriman. Nabi Nuh alaihissalam, walaupun beliau seorang nabi, namun ujiannya lebih berat daripada orang-orang lainnya. Ini Nabi Nuh. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian, yaitu bapaknya. Ya, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, tapi bapaknya justru kebalikannya. Dia membuat patung dan menyuruh manusia menyembah patung. Nabi Ibrahim, bapaknya tidak mau beriman. Dan juga Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan juga Nabi Ayub alaihissalam. Mereka semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat besar. Seperti Nabi Ayub diuji dengan apa? Dengan rasa sakit. Dan sakit Nabi Ayub itu beda sakitnya dengan kita. Kalau kita mungkin sakit hanya 1 jam, sambatnya luar biasa.
Jangan 1 jam, setengah menit sakit gigi. Gimana rasanya? Yang pernah merasakan sakit gigi gimana rasanya? Seperti dunia menghimpit dia. Hanya sakit gigi, hanya 1 jam. Tapi seakan-akan semua kesengsaraan dia rasakan, hanya sakit gigi. Tapi Nabiullah Ayub alaihissalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit selama berapa tahun? 18 tahun. Ya. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit selama berapa tahun? 18 tahun. Kalau antum paling lama pernah sakit berapa tahun? Paling lama berapa tahun? Nggak pernah setahun ya? Nggak pernah, alhamdulillah. 1 bulan pernah? Tidak pernah. 1 pekan pernah? Pernah. Ya, 1 pekan. Itu aja ketika Allah mencabut rasa sehat 1 pekan, seakan-akan apa? Ya, seperti setahun, ya kan? Dan seakan-akan semua sakit yang ada di dunia ini antum merasakan itu hanya 1 pekan. Dibandingkan dengan siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Beliau merasakan rasa sakit selama 18 tahun. Ya, 18 tahun beliau rasakan rasa sakit. Ya. Ini ujian yang berat. Akan tetapi beliau bersabar dan beliau meminta Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan rasa sakitnya. Inilah diantara ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan juga para rasul. Sehingga jikalau kita sebagai seorang mukmin diuji oleh Allah dengan sedikit kesengsaraan, dengan sedikit musibah, itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh para nabi dan juga para rasul. Ya. Makanya ada suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya manusia itu diuji tergantung dari tingkatan imannya. Ya, manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung dari tingkatan imannya. Jikalau imannya itu tinggi, jikalau iman itu kuat, boleh jadi ujiannya juga besar. Akan tetapi sebaliknya, jikalau imannya itu lemah, ujiannya itu kecil. Makanya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Qultu, saya mengatakan, Tsumma man ya Rasulullah. Kemudian siapa? Qala tsumma salihuna. Kemudian orang-orang yang saleh. In kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illa al-ibba'ah yuhawwiha. Sesungguhnya dari mereka, yaitu orang-orang soleh, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, sehingga seorang dari mereka tidak mempunyai kecuali hanya 1 pakaian saja yang menutupi auratnya. Inilah diantara hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai seorang mukmin diuji dengan kefakiran, dia tidak memiliki baju, hanya baju yang menempel di badannya. Makanya ikhwah,
Kalau ada orang mukmin dia itu ujiannya bertubi-tubi, tandanya bukan imannya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, akan tetapi boleh jadi Allah cinta kepada dia. Boleh jadi Allah cinta kepada dia. Dikarenakan besar tidaknya suatu ujian tergantung dari iman seorang hamba. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sungguh besarnya pahala itu tergantung dari besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Jikalau Allah cinta kepada suatu kaum, maka niscaya Allah akan menguji kaum tersebut. Nah itu. Jadi kalau jenengan merasa seakan-akan musibah senantiasa jenengan alami, sekarang dapat musibah, besoknya dapat musibah lagi, lusanya dapat musibah lagi, boleh jadi tandanya Allah senang kepada panjenengan. Ya, boleh jadi Allah suka pada panjenengan. Makanya di antara contoh yang diberikan oleh para sahabat seperti sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah termasuk sahabat yang pernah mendapatkan ujian yang besar. Apa itu ujiannya? Ditinggal mati suaminya, yaitu Abu Salamah. Coba jenengan rasakan, jenengan sudah berkeluarga, jenengan punya anak, jenengan punya istri. Kemudian tiba-tiba istri jenengan itu tiada. Gimana sedihnya? Luar biasa, sangat sedih. Dan ketika istri ditinggal wafat suaminya, luar biasa sedihnya. Dan ini pernah dialami oleh sahabat yang mulia, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah wafatkan suaminya. Anaknya masih banyak, hampir 9 atau 10, masih kecil-kecil. Tapi pada waktu itu Allah mengujinya, yaitu Allah panggil suaminya. Terus bunyi perasaan nih. Ketika jenengan punya anak 10, masih kecil semuanya, tiba-tiba suaminya meninggal. Tiba-tiba istrinya meninggal, luar biasa sedihnya. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dikarenakan beliau seorang mukminah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ketika diuji oleh Allah, beliau bersabar. Beliau menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dan beliau senantiasa ridho terhadap takdirnya Allah. Makanya ada suatu ucapan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan ini juga diamalkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa ucapannya? Jadi ketika ada orang kena musibah, itu disunahkan mengucapkan doa ini. Dan jikalau seseorang mengucapkan doa ini, insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Apa itu ucapannya? Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Allah. Loh, kok yang putri yang bisa jawab? Laki-lakinya gimana? Loh, yang laki-lakinya, bapak-bapaknya masa nggak hafal? Coba mas-masnya, bapak-bapaknya gimana doanya? Loh, nggak ada yang hafal? Ya Allah, berarti jenengan nggak pernah diuji ya?
Doanya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak hanya sampai sini. Akan tetapi ada lanjutannya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Coba diulangi lagi. Loh, kok nggak ada? Satu orang saja. Silakan masnya. Jenengan, mas atau bapak? Mas nih, masih muda. Silakan diulangi masnya. Umak jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lah itu perlu diucapkan, perlu dihafalkan. Dan faedahnya itu adalah ketika ada seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, kemudian mengucapkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya, kalau ada orang diuji oleh Allah, kemudian dia mengucapkan dengan doa ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Contohnya, seperti jikalau ada seseorang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, ditinggal wafat istri atau suami anaknya. Istri ya, contohnya istrinya. Ya, hanya contoh saja ya. Ini kita nggak berharap, ya kan? Hanya contohnya. Tapi pasti akan ditinggal mati, ya pasti. Karena semuanya akan meninggal, ya kan? Nah, contohnya itu adalah ketika dia punya satu istri, qadarullah istrinya meninggal, dan istrinya ini orangnya itu orang yang solehah, namun tidak pandai masak. Salihah tapi nggak pandai masak. Ketika dia itu mengucapkan doa ini, boleh jadi setelah meninggalnya istrinya, Allah berikan ganti yang lebih baik, yaitu istri yang salihah, yang pintar masak, dan juga dari keluarga kaya. Boleh jadi. Dan ini juga pernah terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah pernah diuji oleh Allah, Allah panggil suaminya, dan Allah ketika memberikan ujian kepada hambanya, pasti Allah akan memberikan pahala jikalau hambanya itu sabar. Maka Ummu Salamah, beliau sabar, kemudian beliau mengucapkan doa ini. Maka apa ganti yang Allah berikan kepadanya? Apa? Iya, Rasulullah menjadi suaminya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ditinggal mati suaminya, maka Allah ganti yang lebih baik, yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ganti yang lebih baik. Makanya ketika jenengan mungkin diuji oleh Allah, HP-nya hilang, sabar, ridho. Boleh jadi Allah menggantikan dengan HP yang lebih baik. Ketika jenengan mungkin motornya hilang, sabar. Boleh jadi Allah menggantikan motor yang lebih baik. Jadi intinya, ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, hendaknya hambanya itu sabar. Boleh jadi di balik ujian, musibah itu banyak sekali pahala yang mengalir, dan juga boleh jadi menjadikan orang tersebut hilang dosa-dosanya. Ini diantara doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Sehingga para ulama menjelaskan di antara hikmah musibah itu banyak sekali. Yang pertama itu adalah ketika ada musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya, itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dari hadis Imam Bukhari sama Imam Muslim yang meriwayatkan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, entah kelelahan, entah penyakit, entah kekhawatiran, entah kesedihan atau gangguan, sampai-sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi setiap musibah atau ujian pasti itu ada hikmahnya. Boleh jadi di balik musibah itu Allah hilangkan dosa-dosa kita. Makanya ketika panjenengan mungkin ke masjid jalan kaki atau pakai motor, biasanya pakai apa? Kaki atau motor? Motor ya. Qadarullah ketika jenengan pakai motor banyak kempes. Ya, banyak kempes. Maka ketika Allah menguji dengan kempesnya ban, hendaknya sabar. Boleh jadi ketika banyak kempes, Allah menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Ataupun ketika jenengan ke masjid dengan jalan kaki, tiba-tiba kaki panjenengan kesandung batu. Biasanya kalau ada orang nggak tahu agama, ketika kakinya kesandung, ucapan apa yang dia katakan? Pasti memaki-maki batu. Dasar batu nggak punya mata, dasar batu nggak punya perasaan, sudah rata kaki tapi kok disandung. Itu orang yang nggak tahu agama. Memang batu nggak punya mata ya. Tapi kalau orang yang beriman, ketika kakinya kesandung batu, dia langsung ingat. Boleh jadi dosanya banyak, dan boleh jadi ini sebagai wasilah Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah diantara hikmah yang pertama, Allah akan menggugurkan dosa-dosa dari seorang hamba. Karena ya ikhwah, boleh jadi ketika hamba ini dosanya banyak dan dia terlena dengan kehidupan dunia ini, Allah ingatkan. Dan cara ingatnya Allah itu boleh jadi dengan cara Allah kasih semacam ujian atau musibah. Ya, boleh jadi. Dan tujuannya itu adalah agar dia kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah. Ya, soalnya jika ada orang yang sudah kaya, orang mapan, hartanya banyak, itu biasanya lalai dari beribadah kepada Allah. Sehingga ketika Allah ingin hambanya kembali kepadanya, Allah ingatkan dengan cara Allah memberikan musibah ataupun ujian. Tujuannya apa? Agar si hamba mau kembali kepada Allah dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ada suatu kalimat atau suatu kata mutiara yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ma nuzzila bala'un illa bidzanbin. Bala itu tidak akan turun melainkan karena dosanya manusia. Jadi bala musibah
itu turun gara-gara dosanya manusia. Tujuannya apa? Agar manusia kembali kepada Allah. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Dan Allah tidak akan menghilangkan bala atau musibah kecuali dengan harus bertaubat kepadanya, harus kembali. Ya, makanya ketika kita lalai dengan ibadah kepada Allah, kita lebih suka bekerja daripada ibadah kepada Allah. Boleh jadi Allah ingatkan dengan memberikan sedikit ujian. Tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sebagai pelebur atau menghilangkan dosa. Kemudian yang kedua, di antara hikmah seseorang mendapatkan ujian atau musibah sebagai balasan atas kemaksiatannya. Sebagai balasan atas kemaksiatannya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaun. Yang namanya musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia itu merupakan balasan. Merupakan balasan yang disegerakan. Ya. Makanya ketika ada orang dia sakit, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan kesusahan, boleh jadi itu karena dia suka bermaksiat kepada Allah. Ya, boleh jadi itu karena dia suka bermaksiat kepada Allah. Dan balasannya, maka Allah segerakan dia mendapatkan musibah di dunia ini. Jadi ada balasan yang diakhirkan atau ditangguhkan, dan ada balasan yang disegerakan. Jika ada seorang muslim, dia bermaksiat dan dia mendapatkan musibah, tandanya Allah masih cinta sama dia, karena Allah ingatkan dengan musibah yang disegerakan. Tapi jika ada orang kaya, orang kafir, suka bermaksiat kepada Allah, tapi dia tidak diberikan semacam ujian dari Allah, boleh jadi nanti di akhirat balasannya lebih menyakitkan. Dan istilahnya itu adalah istidraj. Ya. Makanya ketika ada orang kafir kelihatannya dia itu kaya, hidupnya bahagia, kita nggak boleh iri dengan mereka. Kenapa? Boleh jadi nanti di akhirat hukumannya atau balasannya atau azabnya lebih besar dia dapatkan di akhirat. Ya. Ini yang kedua, sebagai balasan kesalahan atau kemaksiatan manusia. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah Allah memberikan musibah ataupun ujian, ya, itu adalah sebagai siksa kepada sebagian manusia dan sebagai keutamaan bagi yang lainnya. Sebagai siksa sebagian manusia dan keutamaan bagi yang lainnya. Apa ini maknanya? Jadi kalau ada musibah Allah berikan kepada manusia, contohnya seperti mungkin gempa bumi, mungkin banjir bandang, sebagian manusia tersiksa, namun sebagian yang lainnya mendapatkan keutamaan. Siapa itu yang tersiksa? Yaitu orang ketika mendapatkan musibah, dia mengeluh, dia tidak kembali kepada Allah. Itu yang mendapatkan sisa. Tapi bagi orang yang sabar, bagi orang yang ridho,
maka dia akan mendapatkan keutamaan. Ya, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang penyakit taun. Apa sih taun itu? Penyakit apa taun itu? Kusta ya. Dan pada zaman dahulu itu termasuk wabah. Ya, mungkin kalau zaman sekarang seperti virus ya, atau seperti mungkin corona. Dan Nabi SAW telah menjelaskan tentang masalah penyakit taun atau wabah taun. Ini termasuk penyakit yang menular dan juga mematikan. Maka Nabi SAW menjelaskan, anit taun fa akhbarani annahu azabun. Jadi penyakit kusta itu termasuk azab. Yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha, dan Allah menjadikannya sebagai siksaan kepada yang dia kehendaki. Jadi taun itu termasuk siksaan bagi sebagian hamba. Wa anna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Namun bagi seorang mukmin itu merupakan rahmat. Siksa bagi satu hamba, tapi rahmat bagi hamba yang lainnya. Apa maksudnya di sini? Jadi ketika ada seorang hamba, dia terkena penyakit taun, ini termasuk azab atau siksa baginya. Jikalau hambanya dia kufur. Jikalau hambanya dia kufur. Namun ketika ada seorang mukmin, dia diuji oleh Allah dengan penyakit taun, itu sebagai rahmat. Bagaimana ini? Penyakit kok rahmat? Bagaimana ini? Penyakit kok rahmat? Seperti corona, itu bagi seorang mukmin rahmat. Tapi bagi orang kafir boleh jadi itu adalah azab. Bagaimana ini? Taun atau penyakit lepra ya, atau penyakit apa tadi? Kusta ya, itu bisa menjadi rahmat. Bagaimana ini? Ini ada hikmahnya. Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un. Tidaklah ada seseorang yang terkena penyakit taun atau kusta atau lepra, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtabisan. Kemudian dia tinggal di kotanya dengan sabar. Muhtabisan, mengharap pahala dari Allah. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia meyakini tidak ada yang tertimpa melainkan atas kehendak Allah. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Kecuali baginya akan mendapatkan pahala seperti orang syahid. Nah itu. Jadi kalau ada wabah, lepra ataupun corona, kemudian dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia bertahan di daerahnya dia, kemudian dia itu meninggal, niscaya dia mendapatkan pahala syahid. Ini yang disebut dengan rahmat bagi orang mukmin. Jadi enggak semuanya penyakit itu azab, tidak. Boleh jadi rahmat. Makanya ketika ada orang mukmin, dia terkena penyakit taun, kemudian dia itu bersabar dan dia mengharapkan itu dari Allah dan meninggal, maka niscaya dia meninggal seperti orang syahid. Ini maknanya. Jadi setiap wabah, setiap penyakit pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan kita nggak boleh mencelanya, nggak boleh mencela, ya, nggak boleh mencela penyakit dan juga nggak boleh mencela orang yang berpenyakit, nggak boleh. Seperti kamu itu orang yang kudisan, kamu itu orang yang cacat, itu nggak boleh.
Kita nggak boleh mencela penyakit, dan nggak boleh mencela orang yang sakit, dan nggak boleh juga mencela orang yang bermaksiat. Nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan jikalau kita mencela penyakit dan orang yang sakit, ataupun mencela pelaku kemaksiatan, boleh jadi sakitnya itu akan bisa menimpa orang yang mencela. Dan boleh jadi kemaksiatan itu akan menimpa orang yang mencela. Boleh jadi. Boleh jadi. Seperti jika ada orang mencela, dasar kamu panuan. Ya, panu, penyakit kulit. Boleh jadi sebelum dia diwafatkan oleh Allah, dia juga terkena penyakit panu. Kenapa? Gara-gara mencela orang lain. Jadi kalau ada orang sakit, jangan antum cela ya ikhwah, tapi justru antum doakan agar dia cepat sembuh, bukan malah dicaci maki. Kenapa? Boleh jadi celaan, hinaan yang antum katakan kepada orang yang terkena musibah, itu juga akan mengenai antum. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika orang ini melihat orang lain terkena musibah. Dan barang siapa yang mengucapkan doa ini, insya Allah dia tidak akan terkena musibah yang sama. Seperti jika jenengan melihat ada orang kecelakaan sampai gulung-gulung, parah kecelakaannya. Kemudian jika jenengan mengucapkan doa ini, insya Allah musibah kecelakaan tidak akan mengenai panjenengan. Apa doanya? Loh, gak ada juga yang hafal. Ibu-ibunya lebih jago. Ayo, bapak-bapaknya. Loh, gak ada yang hafal. Ibunya gimana? Bukan auzubillah. Kalau orang-orang Jawa apa? Amit-amit jabang bayi, ya kan? Itu bukan doa. Itu bukan doa. Gimana ibu-ibunya, ada yang hafal? Mbak-mbaknya? Talaka bihi mimman khalaqa ahsanta. Inilah doanya. Itu doanya. Jadi jikalau kita mendapatkan ada orang kena musibah dan kita melihatnya, agar musibah itu tidak mengenai kita, maka kita mengucapkan doa tadi. Ini maknya. Hafal? Coba Pak diulangi lagi. Alhamdulillahilladzi an katsir. Agak panjang ya. Satu kalimat tapi agak panjang. Hafal masnya? Nanti bisa minta ya doanya gimana. Ya bisa japri. Ya itu doanya ikhwah. Ya. Jadi ketika ada orang sakit, justru kita doakan, nggak boleh kita cela. Sampai pelaku kemaksiatan itu juga nggak boleh kita cela, nggak boleh. Ya, kemaksiatannya itu yang boleh kita cela. Tapi pelakunya nggak boleh kita cela. Kemaksiatannya boleh kita cela, namun pelakunya nggak boleh kita cela. Kenapa ya ikhwah? Karena jikalau kita mencela pelaku kemaksiatan, sedangkan pelakunya sudah bertaubat, boleh jadi kemaksiatan akan mengenai kita. Boleh jadi. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yakuluna, dan para sahabat memiliki konsep atau prinsip atau perkataan, man rama akhahu bidzanbin qad taba ilallahu minhu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan dia telah bertaubat, lam yamut hatta yabtaliyallahu bihi. Niscaya dia tidak akan meninggal kecuali dia akan mengalami dosa seperti yang dilakukan oleh saudaranya.
Ya. Jadi kalau ada pelaku maksiat di ikhwah, kita jangan menghina dia. Dikarenakan jikalau dia sudah bertaubat dan kita hina dia, boleh jadi kemaksiatannya akan kembali kepada orang yang menghina. Dan dulu ini juga pernah kejadian ikhwah, termasuk saya itu saksi pribadinya. Ada seseorang zaman dahulu suka mencaci maki. Walaupun orang mengaji tetap dicaci maki. Karena beda prinsip. Dicaci maki oleh dia. Ternyata selang beberapa tahun, sekarang justru dia yang dicaci maki. Boleh jadi itu sebab karena dia pernah mencaci orang lain. Maka niscaya suatu saat dia akan juga dicaci maki oleh orang lain. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ada orang maksiat, kita tidak mencaci maki pelaku kemaksiatannya, tapi justru kita doakan agar dia kembali kepada Allah. Ini hikmah yang keberapa? Loh kok lupa? Hikmah keberapa? Yang ketiga. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, hikmah seseorang mendapatkan musibah itu adalah agar manusia mau kembali kepada Allah. Ya, mau kembali kepada Allah. Ini yang keempat. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 sampai ayat 42. Ya. Allah menjelaskan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di laut dan di udara atau di darat disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, dengan tujuan agar mereka mau kembali kepada Allah dengan benar. Ini tujuannya. Jadi ketika ada musibah, ketika ada pandemi, ketika ada wabah, itu tujuannya adalah agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia dia bertaubat kepada Allah dan juga mau banyak istighfar. Ini hikmah yang keempat. Makanya di antara contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dalam satu hari beristighfar sebanyak berapa kali? Berapa? Berapa Pak? Lebih dari 70 kali. Ini Nabi. Minimal istighfar sebanyak 70 kali. Kalau kita berapa kali? Ratusan atau sampai ribuan atau mungkin nggak sampai? Atau hanya ketika habis sholat astagfirullah itu aja, ya. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 70 kali, minimal 100. Kenapa kita disunahkan untuk banyak istighfar ya ikhwah? Jadi di antara hikmah istighfar itu bisa menghapus dosa. Ya, bisa menghapus dosa. Sehingga jikalau kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan. Contohnya ini kemaksiatan, ini kebaikan. Kemaksiatannya lebih besar daripada kebaikan. Kan gak imbang. Sehingga untuk mengimbangkan antara maksiat sama dosa atau kita hilangkan kemaksiatannya,
kebaikan yang lebih besar daripada kemaksiatan, maka caranya kita memperbanyak istighfar. Karena boleh jadi dosa kita lebih banyak daripada amal kebaikannya. Makanya Nabi SAW pernah mengajarkan lafaz istighfar. Dan barang siapa yang mengucapkan lafaz istighfar ini sebanyak 100, niscaya dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih lautan. Bagaimana lafaznya? Bapaknya? Kurang panjang. Ada lainnya? Jadi barang siapa yang mengucapkan istighfar ini sebanyak 101 kali, niscaya dosanya walaupun sebanyak buih lautan akan diampuni oleh Allah. Dosa sebanyak ini akan hilang jikalau seseorang mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Gimana lafadznya? Masya Allah. 2 kali Pak guys, subhanallah. Inilah doa atau istighfar yang dicontohkan oleh Nabi. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, yaitu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membaca istighfar ini sebanyak 100 kali, ya, maka niscaya dosa sebanyak buih lautan diampuni oleh Allah. Nah itu. Makanya ikhwah, kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita memperbanyak istighfar. Karena kita ikhwah, antara dosa sama pahala lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Sehingga untuk nutupi dosa ini kita perbanyak istighfar. Ya. Dan di antara istighfar yang paling utama yaitu sayyidul istighfar. Seperti jenengan baca ketika zikir pagi sama petang. Bapak juga hafal insyaallah. Anta Masya Allah, gitu ya ikhwah. Ini sayyidul istighfar, yaitu bapaknya istighfar. Dan barang siapa yang membaca istighfar ini ikhwah di pagi atau di petang, niscaya ketika dia meninggal, dia dalam kondisi meninggalnya itu dalam keadaan fitrah, yaitu suci. Ya, itu ikhwah. Jadi kalau bisa jangan dilupakan memperbanyak istighfar. Ini 4 hikmah ketika seseorang terkena musibah. Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang terakhir, ya, sikap kita ketika mendapatkan musibah. Ya, sikap kita sebagai seorang mukmin ketika mendapatkan musibah. Apa sikap kita itu? Harus sabar. Dan sabar ya ikhwah, satu kata tapi beragam maknanya. Kata yang mudah kita ucapkan tapi susah untuk direalisasikan, sabar. Coba ketika jenengan kena musibah di rumah, diuji oleh Allah dengan istri yang super cerewet. Gimana hati jenengan? Dibalas atau diam? Diam, ya kan? Jangan dibalas. Ketika istri dia itu cerewet, dibalas makin cerewet, ya kan? Makin berapi. Ketika dia mengucapkan 10 kata, jenengan balas 1 kata, itu bisa menjadi 100 kata yang dia ucapkan. Sehingga ketika ada istri yang dia itu ngomel aja, maka kita sebagai seorang mukmin sabar. Kita diam saja, ngalah. Tapi hati kita rasanya gimana? Mesti mendem.
panasi luar biasa. Ya itu sabar. Ya nggak semuanya orang bisa. Nggak semua orang bisa. Kalau suami yang temperamental ketika marah, ini bisa terbang, ya kan? Ini bisa pecah. Ini bagi yang suami temperamental. Ya. Tapi ketika istri cerewet itu jangan kita itu jadikan sebagai apa ya? Ujian atau musibah, tapi sebagai apa? Sebagai mungkin apa ya? Introspeksi diri atau sebagai bunganya rumah tangga. Ya, kalau istri itu diem, 1000 bahasa itu pasti ada yang nggak beres. Tapi ketika istri kok suka berkata, suka cerewet, itu wajar. Yang namanya perempuan memang begitu. Dan kita sebagai suami harap maklum, tidak membalasnya dengan perbuatan yang serupa. Ini sabar. Dan hakikat kesabaran sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu maknanya adalah habsul lisani ani syakwa ila ghairillah. Sabar itu bisa dengan lisan. Apa maknanya itu? Menahan lisan dari yang namanya mengeluh kepada selain Allah. Ya, menahan lisan dari yang namanya mengeluh kepada selain Allah. Itu sabar yang pertama dengan lisan. Makanya ketika kita dapat musibah atau ujian, jangan kita malah posting di media sosial. Jangan malah kita curhatnya di teman. Jangan. Kalau kita posting di media sosial, kita curhat kepada teman, niscaya ujiannya nggak akan hilang, makin dapat dosa. Akan tetapi, ketika kita mendapatkan ujian, kita bersimpuh, kita sholat, dan kita mengemis kepada Allah dan mengeluh kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menghilangkan segala macam musibah, bukan malah mengeluh kepada manusia. Manusia itu nggak bisa memberikan solusi. Justru kalau manusia itu iri kepada kita, kalau kita ngeluh kepada dia, kalau jasa Jawanya malah nyukur nih, syukur kamu dapat musibah. Ini jikalau manusianya nggak punya agama. Sehingga ketika seorang mukmin dia kena musibah, dia kembali kepada Allah dan dia mengemis kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini yang pertama dengan lisan. Wal qalbi bi adami tasakhut, dan hati kita ketika mendapatkan musibah dari Allah hendaknya hati ini ridho, tidak marah. Ya, tidak marah. Wal jawarih anil latami wa syakkis siyab, dan anggota badan kita ini tidak boleh menampar-nampar pipi, merobek baju, ataupun marah yang lainnya. Ini nggak boleh. Jadi sabar itu dengan lisan, dengan hati, dan anggota badan. Itu baru maknanya sabar. Ya, makna sabar. Dan di antara contoh seseorang yang memiliki kesabaran yang sangat besar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pernah mengatakan, ala urika imro'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga? Bala, maka para sahabat mengatakan tentu, wahai Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'ah as-sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra. Jadi wanita hitam ini pernah mendatangi Nabi dan dia mengatakan bahwasanya ia terkena penyakit ayan. Ya.
wa inni atakashaf fad'ullaha li, dan auratku terbuka ketika ayatnya itu kumat, maka doakan Allah kepadaku. Maka Nabi bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, jikalau anti mau bersabar, maka niscaya bagi anti surga. Ya, dia kena penyakit ayan, kemudian datang kepada Nabi untuk minta doanya. Dan Nabi mengatakan, jikalau kamu sabar dengan penyakit ini, bagimu itu adalah surga. Ya, bagimu surga. In syi'ti da'autullah an yu'afiki, jikalau kamu menginginkan, saya doakan agar Allah menyembuhkan. Faqalat asbir, maka wanita tadi milih apa? Doanya Nabi atau sabar? Milih sabarnya. Kenapa? Ketika Allah memberikan penyakit baginya, dia sabar, lakil jannah, bagimu surga. Maka dia milih sabar daripada minta doa. Inilah diantara keutamaan orang yang mau bersabar. Jikalau dia itu ridho dengan takdirnya Allah, ridho dengan ketentuan Allah, walaupun dia terkena penyakit, niscaya Allah akan memberikan ganjaran yang sangat banyak, yaitu surga. Inilah diantara sedikit yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Apakah mungkin ada sesi tanya jawab, Paknya? Ada nggak? Kalau ada, mungkin bisa menggunakan kertas saja ya. Nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Silakan, saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk menulis pertanyaan. Duh, sudah banyak perempuannya. Ibu-ibu sudah banyak. Bapaknya, mas-masnya. Silakan bagi bapak-bapaknya atau mas-masnya. Gak ada? Gak ada yang lainnya? Gak ada ya? Nah, ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, ketika ada musibah, bagaimana membedakan bahwa itu tanda cinta Allah kepada kita atau ujian, atau itu azab sebab dosa yang telah kita lakukan? Dan bagaimana menumbuhkan rasa sabar ketika ada ujian, karena kadang ketika iman turun masih sering mengeluh. Jazakumullah khairan. Ya,
Jadi ikhwah begini, kita perlu membedakan antara azab atau bala dengan ujian. Ya. Kita perlu membedakan antara bala dengan ujian. Jadi musibah itu bisa berupa bala, bisa berupa ujian. Musibah bisa berupa bala dan bisa berupa ujian. Jenengan bisa membuka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 kalau nggak salah. Walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa samarat wa basyiris sabirin. Ya, siapa yang bawa mushaf? Enggak ada? Silakan. Dan kami uji, dibacakan Mas Doni, Al-Baqarah ayat 155 atau 45? 55 coba. 55 nggih. Dibaca. Maknanya, dan kami uji mereka dengan rasa takut, kelaparan, wa basyiris sabirin. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia pasti akan diberi semacam ujian atau musibah. Dan Allah memberikan definisi wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Qalu in idza asabathum musibah qalu, yaitu orang jikalau mendapatkan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Sehingga ketika dia mengucapkan kalimat istirja, maka dia akan mendapatkan penghormatan dari Allah ataupun dari malaikat. Sehingga bagaimana kita bisa membedakan antara musibah bala dengan ujian, itu dari sikap kita terhadap musibah tersebut. Ya, jikalau ketika kita sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, maka itu bagi kita merupakan ujian. Jikalau sabar mendapatkan musibah dari Allah. Seperti tadi kisahnya, ada seorang wanita ayan, kemudian dia sabar, dia mendapatkan surga. Akan tetapi jikalau seorang hamba ketika mendapatkan musibah dia makin asik dengan kemaksiatannya, dia tidak mau bertaubat kepada Allah dan tidak mau berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya musibah bala baginya. Ya, bala baginya. Sehingga yang membedakan itu adalah sikap kita ketika mendapatkan musibah. Jikalau ridho itu merupakan ujian, ketika marah maka itu merupakan bala. Ya, itu bedanya antara bala ataupun ujian. Kemudian bagaimana menumbuhkan rasa sabar ketika ada ujian? Jadi ketika ada ujian kita bisa sabar. Dan bagaimana cara menumbuhkannya? Dengan cara kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena iman itu labil ya, bisa naik, bisa menurun. Dan naik ketika dia itu beribadah kepada Allah, dan turun ketika melakukan kemaksiatan. Dan hati kita jikalau terbiasa dengan ibadah kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah,
maka niscaya ketika mendapatkan musibah, insya Allah hati itu akan lebih mudah untuk ridho. Jikalau hatinya itu bersih, lebih mudah ridho. Namun kebalikannya, jikalau hati kita penuh dengan kemaksiatan, suka bermaksiat, ketika mendapatkan musibah, biasanya hati kita itu akan apa? Marah. Maka caranya untuk menumbuhkan rasa sabar, hendaknya hati kita ini kita jaga dari berbagai macam kemaksiatan. Insya Allah jikalau hatinya bersih, senantiasa berzikir kepada Allah, ketika mendapatkan ujian lebih mudah sabar dan juga lebih mudah untuk ridho. Jadi ini kembali kepada hati. Kalau hatinya bagus, insya Allah dia akan sabar dan juga ridho. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, Ustadz. Bagaimana cara menyikapi atau mendidik anak yang sulit beribadah? Misalnya, susah sekali untuk sholat, apalagi dibangunkan waktu sholat subuh, sangat sulit dibangunkan. Jadi setiap hari saya selalu membangunkan sholat subuh, terkadang lelah Ustadz. Apakah saya harus terus menerus setiap hari membangunkannya? Ini yang pertama, saya jawab dulu. Jadi ya ikhwah, bagi ibu-ibu khususnya, ketika panjenengan mendidik anak itu nggak boleh ada rasa jenuh atau ada rasa putus asa, jangan. Anak itu merupakan titipan Allah dan harus kita jaga. Dan ketika mendidik anak itu nggak ada batas waktunya. Ya, mendidik anak itu nggak ada batas waktunya. Dan ketika anak itu sudah beranjak dewasa, kewajiban kita adalah memerintahkan dia untuk mengamalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dan ketika menasihati seorang anak itu nggak cukup 1-2 kali, tidak, tapi berkali-kali. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 5 atau 6. Gimana bunyinya Mas Doni? Tahrim ayat 5 atau 6. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang mukmin, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Jagalah. Dan makna jagalah itu adalah senantiasa mendakwai anak ataupun keluarga. Jadi kalau anak sama keluarga, dakwahnya itu senantiasa, nggak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau mendakwai paman beliau siapa? Abu Thalib. Abu Thalib termasuk pamannya Nabi yang susah menerima Islam. Dan ketika di akhir hayat beliau, ketika di waktu sakaratul maut beliau, maka Nabi SAW tetap mendakwai paman beliau sampai ajal menjemput. Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul kalimatan la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha indallah, suatu kalimat yang saya bisa berhujah di hadapan Allah. Tetap Nabi dakwai paman beliau agar mau masuk Islam. Dan itu ketika Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut. Sehingga mendakwai keluarga itu nggak ada masanya, ya, nggak ada masanya. Setiap hari terus didakwai, harus tetap kita sabar dan jangan berputus asa. Ini keluarga. Karena Allah memerintahkan kita
untuk menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka. Jadi kalau bisa ibu tetap semangat mendakwai anaknya, tetap semangat mengajak anaknya untuk menjalankan kewajibannya. Jadi walaupun setiap hari harus kita lakukan. Walaupun setiap hari harus kita lakukan. Kita nggak boleh merasa jenuh ataupun merasa lelah. Kemudian yang kedua, jika suami semasa hidupnya berpesan kepada istrinya, seumpamanya suami meninggal, istri dilarang menikah lagi. Bagaimana Ustadz? Bagaimana seumpamanya suami meninggal tiba-tiba ada laki-laki yang datang melamar dan laki-laki tersebut lebih soleh dan kaya? Ini mungkin doanya terkabulkan ya. Jadi ketika suami meninggal dia berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah mengijabahi ada laki-laki lebih kaya, lebih soleh menikahi dia. Nah itu. Padahal suami yang pertama berpesan jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Maka sikapnya gimana ini? Diterima atau ditolak? Kalau ditolak kok eman-eman, kalau diterima tapi kok melanggar wasiatnya suami. Siapa nggak mau suami kaya, soleh? Siapa nggak mau? Atau seperti siapa nggak mau istri yang solehah sama kaya? Siapa nggak mau? Semuanya mau, ya kan? Maka bagaimana sikapnya? Kalau bapaknya bagaimana? Terima atau ditolak? Oke. Kalau bapaknya secara bulat harus diterima, iman. Ya, iman. Terus bagaimana wasiatnya? Jadi wasiat itu boleh kita tunaikan jikalau wasiatnya itu sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyelisihi Islam. Itu kita terima. Contohnya ketika suami mau meninggal berwasiat mungkin hartanya sebanyak 1 juta disedekahkan, itu boleh, wajib ditunaikan jikalau wasiatnya sesuai dengan agama Islam. Tapi jikalau wasiatnya itu dia menyelisihi agama Islam, maka hukumnya nggak boleh ditunaikan. Seperti apa? Seperti sang suami berwasiat, nanti kalau saya meninggal, maka tolong makamkan aku di dalam masjid ini. Itu kan nggak sesuai dengan syariat. Sehingga jikalau wasiatnya menyelisihi syariat, hukumnya nggak boleh ditunaikan. Jadi hukumnya di sini wasiatnya batal. Tapi kalau wasiatnya melarang istri nikah lagi jikalau suami meninggal, itu sesuai dengan syariat atau bertentangan? Ayo. Jikalau suaminya berwasiat ketika meninggal istri nggak boleh nikah lagi, itu sesuai dengan syariat atau bertentangan? Bertentangan. Padahal dalam agama Islam ketika istri ditinggal wafat suaminya, maka boleh bagi istri untuk menikah lagi dengan syarat setelah selesai masa iddahnya. Ya, selesai masa iddah. Apa sih masa iddah itu? Masa berkabung. Jadi ketika sang istri sudah selesai masa iddahnya, ternyata ada laki-laki yang kaya soleh ingin meminangnya, maka hukumnya boleh dia terima. Ini maknanya. Insya Allah sudah plong nih jawabannya bagi ibu-ibu. Salah sudah ya. Jadi nggak usah ragu ketika bertentangan dengan syariat nggak boleh ditunaikan. Ya. Yang terakhir ini agak jauh. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan bertanya di luar tema Ustadz, apakah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tetap menjadi mahram dari ayahnya? Jazakallahu khair. Ya, jadi ini lahir ketika dia belum menikah ya? Ya, belum menikah ya. Jadi kalau lahir sebelum dia menikah,
maka sang anak boleh jadi di sini tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Jadi nasabnya itu nggak bisa, karena di luar agama, di luar akad nikah. Lah itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga-moga bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.